Akhirnya timnas U17 mendapatkan kepastian siapa lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 yang mulai November nanti. Apakah Maroko, lalu ada juga Panama, dan juga Ekuador menjadi lawan mudah untuk Indonesia? Saya jelaskan semua di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Gembira rasanya ya melihat hasil drawing Piala Dunia U17 yang berlangsung di Zurich pada Jumat malam tanggal 15 September. Senang karena Indonesia terhindar dari grup neraka. Kuncinya saya memantau langsung drawing, kuncinya saat Ekuador yang ada di pot 2 terpilih menjadi lawan Indonesia di grup A. Indonesia terhindar dari Argentina, Inggris, dan juga Jerman yang ada di pot 2. Ini artinya Indonesia bisa berharap besar lah untuk lolos dari fase grup. Indonesia satu grup dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Pertandingan akan digelar mulai 10 November 2023 dan Indonesia main di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Apakah memang hasil undian ini semudah yang diperkirakan? Tentu tidak bisa dibilang begitu juga, karena dari pantauan saya, Ekuador, Panama, dan Maroko sudah berpengalaman di Piala Dunia U17. Ekuador menjadi negara yang paling banyak main, yaitu 6 kali. Disusul oleh Panama 3 kali, dan Maroko 2 kali. Indonesia ya tahu sendirilah, kalau tidak jadi tuan rumah mungkin susah ya untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi kita tidak memikirkan soal itu. Bukan soal jumlah, tapi bagaimana kesiapan dan pemain yang dimiliki, kualitas pemain yang dimiliki oleh timnas U17 sekarang. Saya melihat bahwa di Piala Dunia U17 di grup A, yang paling berbahaya justru Ekuador. Itulah mengapa mereka ada di pot 2. Ekuador ini juga menjadi runner-up saat Piala Amerika atau Copa America U17 digelar pada 2023 lalu. Mereka menjadi runner-up di bawah Brazil. Dan Ekuador tentunya membidik hasil maksimal saat main di fase grup Piala Dunia U17 karena prestasi mereka terakhir kali mereka berhasil lolos ke perempat final pada 2013 lalu. Dan kini tentu mereka berharap bisa mengulang lagi prestasi 10 tahun lalu. Jadi Ekuador paling kuat. Selanjutnya tentu Maroko. Maroko ini prestasi teranyarnya yaitu runner-up Piala Afrika 2017 2023 lalu. Maka itu mereka ada di pot 3 ya. Jadi termasuk unggulan juga. Sedangkan Panama berasal dari zona CONCACAF. Mereka hanya ada di posisi 4 pada Piala CONCACAF U17. Jadi seperti itu urutan lawan-lawan, kesulitan lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia. Tapi Ekuador dan Maroko, saya juga melihat bahwa Maroko ini cukup berbahaya. Mereka punya 2 pemain muda yang main di Eropa, di Ajax dan juga Juventus.
Di Ajax contohnya Zakaria ya. Jadi mereka punya pemain yang digembleng di Eropa. Dan tentunya ini juga bisa membuat memberi kesulitan untuk timnas U17. Tapi seperti yang saya katakan dari awal bahwa pengalaman atau tingkat kesulitan kita menghadapi negara-negara tadi tentu diukur atau ditentukan oleh bagaimana kualitas pemain kita. Kalau dibandingkan menghadapi Inggris, Argentina, atau Prancis, atau Brazil, walaupun tidak mungkin ketemu karena ada di pot 1, tentu lawan-lawan yang dihadapi sekarang diharapkan bisa lebih mudah dikalahkan atau paling tidak imbang. Dan timnas U17 punya modal untuk itu. Setidaknya 2 bulan lagi kita bisa mempersiapkan untuk mengalahkan kontestan yang ada di grup A. 2 bulan kita akan pemain-pemain kita, anak-anak muda Garuda Nusantara akan digembleng di Jerman. Dipantau oleh pendamping Bima Sakti, Frank Wormuth. Indonesia akan menjalani persiapan dan juga uji coba. Kabarnya melawan klub-klub Bundesliga tim U17-nya. Dan memang tidak ideal ya kalau kita berharap bahwa uji coba di Jerman bisa menggambarkan permainan lawan-lawan kita. Tapi kan kita juga tidak mungkin melawan atau cukup sulit melawan tim-tim dari Timur Tengah untuk diajak uji coba di Jerman. Maka itu yang paling mungkin ya uji coba dengan klub-klub Jerman U17. Dan mungkin Jerman U17 juga main ya. Walaupun ini bisa jadi pemanasan untuk Piala Dunia U17. Kita tunggu saja bagaimana kiprah pemain timnas U17 di persiapan nanti 2 bulan sekaligus seleksi. Dan menurut saya pribadi bahwa peluang itu cukup terbuka. Contohnya Panama lah, kita bisa melawan Panama, menjadi lawan kedua di fase grup. Lalu Ekuador paling sulit, tapi tricky juga, bisa jadi paling sulit melawan Maroko. Jadi sebenarnya tidak boleh memandang enteng atau apalagi menganggap remeh lawan. Tapi menurut saya paling mungkin menang yaitu lawan Panama. Dan setelah kita bisa mengukur kekuatan-kekuatan lawan dengan persiapan 2 bulan di Jerman dan pemilihan pemain yang tepat, selanjutnya kita menganalisa peluang-peluang Indonesia lolos ke fase berikutnya. Dan itu terbuka ya. Tim yang lolos ke 16 besar itu adalah juara grup dan runner up masing-masing grup. Dan juga ada 4 tim dengan peringkat ketiga terbaik. Ada 4 tim dari peringkat 3 terbaik juga lolos ke 16 besar. Ini dimungkinkan karena kontestan Piala Dunia U17 hanya 24 negara, sedangkan 16 besar berarti masih kurang 4 tim ya. Kalau Piala Dunia Senior kan ada 36 negara. Jadi bisa juara dan runner up pas gitu ya untuk lolos ke 16 besar. Kalau Piala Dunia U17 hanya 6 grup. 6 grup menghasilkan 12 tim yang lolos otomatis dari juara dan runner up, sedangkan dibutuhkan 16 tim. Jadi itu menggambarkan bahwa peluang kita lolos bisa
terbuka lebar. Ada 3 skenario sebagai juara grup, sebagai runner-up, dan sebagai peringkat 3 terbaik. Skenario terakhir, mungkin skenario terburuk ya, peringkat 3 terbaik. Tapi ini menggambarkan bahwa peluang Indonesia cukup lebar, cukup terbuka untuk lolos ke 16 besar. Apalagi kita main di kandang sendiri. Saya yakin bahwa Gelora Bung Tomo akan penuh diisi oleh fans timnas. Dari dukungan besar, main di kandang sendiri, menjadi modal untuk lolos ke 16 besar. Dan sekali lagi semua ini tergantung dari kesiapan timnas kita. Kapten timnas Iqbal Dwi Jangge juga bilang bahwa dia bilang ke teman-temannya, jangan terlalu memikirkan lawan di fase grup. Yang penting adalah persiapan. Bagaimana persiapan timnas U17? Ketua PSSI juga berharap pemain bisa main dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap pemain bisa main dengan gembira, gitu. Bisa main layaknya anak kecil lah. Karena 17 tahun ini, fase 17 tahun, 16 tahun itu masih remaja. Menikmati permainan, menikmati pertumbuhan, dan memetik pengalaman sebanyak mungkin. Karena pemain-pemain inilah yang akan jadi pilar timnas Indonesia, timnas senior di masa mendatang di Piala Dunia Senior yang kita berharap 2026 atau 2030 atau 2034 bisa lolos ke Piala Dunia Senior yang memang jadi target paling prestisius buat semua negara, bukan cuma Indonesia, tapi semua negara. Nah, persiapan yang cukup. Dan pendapat saya dari persiapan sebelumnya, kan Indonesia udah uji coba ya berapa kali di Bali, lalu di Solo, melawan terakhir melawan Korea Selatan. Saya kok optimis ya. Pemain kita udah main berkembang terus gitu. Grafiknya berkembang di bawah Bima Sakti, Frank Wormuth, dan tentu Indra Safri juga berkembang. Kita hanya kalah 0-1 dari Korea Selatan yang jadi finalis Piala Asia U17. Jadi ini menggambarkan kekuatan kita sementara. Ditambah lagi TC di Jerman, saya pikir peluang Indonesia untuk lolos cukup besar. Belum lagi kemungkinan tambahan pemain diaspora. Sekarang ada Welber Halim Jardim. Bima Sakti masih membuka peluang mungkin pemain dari Belanda atau Jerman yang ada kemungkinan atau berpeluang untuk gabung dengan timnas U17. Jadi berat atau tidaknya kita lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 bukan dilihat dari lawannya, tapi persiapan kita. Dan sejauh ini grafiknya meningkat. Yang saya sorot mungkin penyelesaian akhir. Artinya lini serang kita memang masih kurang. Ini harus diperbaiki dalam 2 bulan ke depan. Dan bagaimana atau lawan-lawan apa saja yang akan dihadapi Indonesia kalau lolos 16 besar. Berdasarkan catatan saya, kalau lolos sebagai juara grup, Indonesia akan menghadapi peringkat 3 dari grup C, D, E. Itu ada kemungkinan Iran, ada kemungkinan Burkina Faso, ada kemungkinan Polandia. Itu kalau juara grup. Nah, kalau runner up atau peringkat 3, ini agak berat. Karena kalau runner up kita akan menghadapi peringkat 2 dari grup C. Nah, peringkat 2 grup C yang main di Jakarta ada Brazil dan Inggris.
antara Brazil dan Inggris. Brazil juara bertahan Piala Dunia U17. Inggris juara Piala Dunia U17 tahun 2017. Dua negara ini nih yang mungkin jadi lawan kita. Kalau kita ada di peringkat 3 pun, kita ketemu lagi dengan juara grup C. Inggris atau Brazil. Jadi cukup sulit. Tapi kalau kita berhasil lolos, penting lolos dulu ke 16 besar, apapun lawannya tidak masalah. Karena berarti kita udah cukup bagus. Karena PSSI sendiri tidak memberi target. Erick Thohir bilang mainlah dengan gembira. Kita songsong pengalaman. Pemain-pemain muda kita memetik pengalaman untuk masa depan mereka. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian penjelasan saya soal hasil undian Piala Dunia U17. Jangan lupa komentar dan klik like dan subscribe buat yang belum. Terima kasih dan salam olahraga.